Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hermawan. Saya dari kelas 4D. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-11 mengenai zakat haji. Transportasi para calon jemaah haji, karantina, konsul Belanda di Jeddah, kolonialis Jawa dan Makkah, dan strategi tentang haji pada abad ke-19. Transportasi yang digunakan jemaah haji di Indonesia pada masa kolonial Belanda masih menggunakan kapal layar sebelum adanya kapal uap atau api di Indonesia. Kapal yang digunakan oleh para calon jemaah haji ini bukan kapal transportasi yang khusus untuk perjalanan untuk haji, tetapi kapal ini digunakan untuk berdagang lokal ataupun asing. Dengan menggunakan kapal dagang ini, jemaah haji harus beberapa kali untuk bergantian kapal karena setiap kapal yang ada yang berlayar tidak semua tujuannya ke arah tanah suci Mekah. Meskipun awal abad ke-19, antusias jemaah haji di Indonesia sangatlah tinggi. Tetapi seiring peningkatnya jemaah haji di Indonesia harus menggunakan kapal dagang pribadi. Contohnya kasusnya yaitu saat 2000 jemaah haji yang berangkat dari Batavia menggunakan kapal Akbar milik Syekh Umar Bugis. Ini menandakan bahwa fasilitas transportasi haji masih belum memadai. Pada tahun 1680 mulai menggunakan kapal api untuk mengangkut jemaah haji yang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Dengan adanya kapal uap atau kapal api ini membuat perjalanan semakin cepat sampai ke tempat tujuan, dipermudahkan dengan dukungan terus sehingga perjalanan lebih mudah dan cepat. Bahwa kapal-kapal pengangkut jemaah haji ini banyak dimiliki oleh orang Arab dan Inggris. Saat itu Belanda belum ikut serta dalam bidang ini. Pemerintahan Belanda harus ikut terjun dalam bidang menggunakan jemaah haji tahun 1873. Seiring dengan kemudahannya transportasi untuk berangkat jemaah haji, semakin meningkat juga masyarakat yang ingin bepergian haji, walaupun harganya dipatok untuk perjalanan ini tentu tinggi. Banyaknya yang ingin berangkat haji tentu saja membawa keuntungan bagi pihak pemilik transportasi. Pengangkutan jemaah haji ini bahkan mereka mengangkut melebihi kapasitas yang ditentukan oleh kapal itu sendiri, mendapatkan keuntungan lebih. Dengan harga yang mahal, jemaah haji tidak merasakan fasilitas nyaman di kapal, sehingga banyak kasus calon jemaah haji yang meninggal dunia dalam perjalanan tersebut. Biasanya kasus ini berhubung dengan masalah kesehatan. Fasilitas di setiap kapal sangat tidak memadai. Tidak ada ataupun tenaga medis ataupun dokter disediakan oleh pihak kapal ini untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti masalah kesehatan. Seperti kasus pada tahun 1891, kapal General yang membawa sebanyak 700 penumpang jemaah haji tiba-tiba di Tanjung Priok diketahui bahwa 32 orang dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan sebab tidak ada dokter ataupun petugas medis dalam kapal. Banyaknya kasus jemaah haji ini yang meninggal membuat pihak Belanda mengeluarkan Ordasi nomor 294 pasal 33 alinea pertama tahun 1898 yang membahas tentang pengawasan kesehatan dan isinya memutuskan mengambil tindakan perbaikan pelaksanaan kesejahteraan haji. Lalu pada tahun 1902 dan tahun 1904 mengeluarkan Ordasi yang ditujunya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dalam kapal. Selain perbaikan fasilitas, pemerintah juga mengeluarkan ordonansi karantina tahun 1911.
Organisasi ini merupakan bentuk pengawasan kesehatan setiap penyakit menular yang sedang terjadi di Mekah dan banyak mengaku jemaah haji di Indonesia seperti penyakit cacar maupun kolera. Pada tahun 1872, pemerintahan Belanda mendirikan konsul di Jeddah untuk memonitor atau mendapat para jemaah yang lebih tiba di tanah suci terdahulu dengan cara jemaah haji menunjukkan paspor lalu dicap atau di pihak konsul. Konsulat ini juga bisa digunakan sebagai tempat mengadu untuk meminta jalan keluar dari berbagai ancaman kesulitan yang terjadi selama tinggal di Arab. Konsulat ini berdiri di Jeddah dan tidak didirikan di Mekah. Mereka saat itu para petugas di kondisi beragama bukan Islam, sehingga orang-orang yang memeluk agama Islam dilarang masuk ke tanah suci, hanya diizinkan di perbatasan. Hasil pencatatan jamaah haji pada abad ke-19, tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Bisa dilihat dari tabel dalam buku yang berjudul Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara, Kajian Sosiologi Sejarah Islam, karya dari dosen Mufli Hasbullah. Antusias masyarakat di Indonesia saat itu sangat tinggi, meskipun biayanya yang dikeluarkan tidak sedikit. Risiko apapun yang dihadapi kemungkinan sudah mereka siapkan. Puncak tertinggi angka jamaah haji pada tahun 1920 sampai 1921 dengan jumlah sebanyak 28.800 jamaah haji bisa dilihat dari tahun ke tahun, bukan semakin sedikit yang ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi semakin banyak walaupun berbagai cara yang dilakukan oleh Belanda agar masyarakat Indonesia tidak bepergian haji. Mungkin cukup sekian dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.